Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam al-Haddad fi kitabih Nasaihud Diniyah. Berkata Imam Al-Haddad di dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah, pembahasan tentang tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Yang mana kita semua mengetahui bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga Al-Quran adalah menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dikatakan bahwasanya seluruh kutub yang kita wajib mengimaninya itu diturunkan di bulan Ramadan, seperti suhufnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi diturunkan di malam ketiga dari bulan Ramadan. Ada yang meriwayatkan di malam pertama. Tauratnya Nabi Musa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa diturunkan di malam ke-6 daripada bulan suci Ramadan. Kemudian setelah itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam diturunkan di malam ke-13 bulan suci Ramadan, dan Zabur diturunkan di hari ke-8 dari bulan suci Ramadan. Ala kulli hal, walhasil seluruh kitab yang mana kita wajib mengimaninya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan, bil khusus Al-Quran. Dan Al-Quran dipilih malamnya adalah malam istimewa, malam agung, sehingga disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwasanya diturunkan Al-Quran itu di malam yang mana disebutkan dengan malam Lailatul Qadr. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa'alamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minat talina li kitabihil aziz haqqa tilawatih al-mu'minina bih al-hafidhina lahuna al-mahfudhina bihi al-muqimina lahu al-ga'imina bih. Ketahuilah, kata beliau, wahai sekalian saudara, semoga Allah menjadikan saya dan kalian termasuk orang yang rajin membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, yang mengimaninya dan yang menjaga daripada bacaan tersebut dan dijaga dengan Al-Quran. Al-muqimina lahu, yang benar-benar menegakkan terhadap Al-Quran. Al-ga'imina bihi, yang berdiri dengan Al-Quran. Maksud berdiri dengan Al-Quran, menjalankan segala apa yang diinginkan oleh Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang harus kita ketahui? Anna tilawatal Qur'anil azim min afdalil ibadat wa a'zamil qurubat wa ajallit ta'at. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu ibadah yang paling istimewa. Ibadah yang paling istimewa membaca Al-Quran. Wa a'zamil qurubat, dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia. Jadi cara yang paling mulia di dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah
Baca Al-Quran. Wa ajallit ta'at, dan ketaatan yang paling mulia yaitu membaca Al-Quran. Wa fiha ajrun azimun wa thawabun karim. Di dalam membaca Al-Quran terdapat pahala yang sangat mulia, ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran, selalu. Makna selalu istiqamah membaca Al-Quran. Jangan sampai kesibukan yang kita miliki menjauhkan kita dari Al-Quran. Jangan sampai pekerjaan kita menjadikan kita tidak rutin di dalam membaca Al-Quran. Yatluna kitaballah, terus menerus membaca Al-Quran. Yatluna kitaballah. Karena ketahuilah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara rutin, secara istiqamah, meskipun dia itu sedikit. Tidak banyak amalnya, akan tetapi dia istiqamah. Tidak banyak amalnya, akan tetapi dia menjaga kualitas amalnya tersebut sehingga dia melakukan amalnya secara istiqamah. Yatluna kitaballah. Dia benar-benar yatluna kitaballah, yaitu selalu membaca Al-Quran. Wa aqamus salah, dan melaksanakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam ataupun terang-terangan. Apa yang mereka harapkan dari membaca Al-Quran, menegakkan salat, berinfak, begitu. Apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang mereka harapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Bisnis yang menguntungkan. Kalau bisnis dunia bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau bisnis akhirah, bisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada ruginya. Selalu mendatangkan keuntungan, selalu mendatangkan kesuksesan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Yang mereka harapkan itu adalah tijaratan lan tabur, yaitu perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Maksud lan tabur, lan tafsada wa lan tahlaka, yaitu tidak akan pernah binasa dan tidak akan pernah musnah, tidak merugikan. Apa itu yang perdagangan yang tidak merugikan? Maksudnya adalah ma wa'adallahu minas thawab. Yang dimaksud adalah pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang membaca Al-Quran, wa aqamus salah, melaksanakan salat, kemudian mereka yang berinfak dari sebagian rezeki yang kami berikan, baik sir wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum min fadlih, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah menambahkan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Syakur, yaitu Maha mensyukuri. Maksud syakur yaitu adalah maksud innahu ghafurun syakur, innahu yaghfirul azima min dzunubihim, mengampuni dosa-dosa besar mereka. Syakur wa yashkurul yasira min a'malihim, menerima amal yang sedikit dari mereka. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, agar jangan sampai kita meninggalkan bacaan Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, disitulah kita sedang berbisnis kepada Allah dengan bisnis yang tidak akan pernah rugi, dengan bisnis yang pasti akan menguntungkan. Wa hakadha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis,
afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal, penghambaan yang paling istimewa, yang dilakukan oleh umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ada ibadah yang paling afdal, tilawatul Quran. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun wahidun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda di dalam sebuah hadis, siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kutibat lahu hasanah, ditulis dari satu huruf Al-Quran tersebut satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dibalas 10 nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La aqulu alif lam mim harfun wahidun. Saya tidak mengatakan ketika seseorang membaca alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi ketika dia membaca alif lam mim, maka sesungguhnya alif yang dia baca satu huruf, kemudian lam yang dia baca satu huruf, kemudian mim yang dia baca satu huruf. Sehingga ketika orang membaca alif lam mim, maka dia mendapatkan di sana nilai 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakan lagi ini kita sudah berada di hari terakhir di 10 pertama kita di bulan suci Ramadan, yang artinya nih malam babak kedua kita di bulan suci Ramadan, babak kedua kita di bulan yang dikatakan awsatuhu maghfirah, yaitu pertengahannya terdapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 pertama, sepertiga pertama telah berlalu dari kita. Harapan kita semoga tuh apa yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan, ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, Al-Quran yang kita baca, sedekah yang kita keluarkan, kebaikan yang kita lakukan, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali bersabda di dalam sebuah hadis. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam haditsil qudsi, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati, siapa orang yang sibuk dengan mengingatku, ada orang yang sibuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilawatu kitabi, dan dia sibuk dengan membaca kitabku, an mas'alati, dari meminta kepadaku. Syuf, ada orang yang subhanallah sibuk dengan berzikir, ada orang yang sibuk dengan zikir, masalah. Dan orang yang sibuk, orang yang kesibukannya dengan mengingat Allah itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah termasuk orang yang dicintai Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah suatu hari bertanya kepada Allah, ya Rabb, siapakah orang yang engkau cintai agar aku mencintainya? Ada Nabi Musa. Karena ketahuilah, mengenal orang yang dicintai Allah itu lebih rumit ketimbang mengenal Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu jelas. Allah itu punya sifat laisa kamitslihi syai'un. Allah itu punya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Tapi ketika kita mengenal para aulia, ketika kita mengenal para salihin, orang-orang yang dicintai Allah, itu jauh lebih rumit ketimbang mengenal Allah. Karena barangkali mereka ada di samping kita, barangkali mereka satu profesi dengan kita, barangkali mereka adalah orang-orang yang mana di sana berada di jiran kita, berjiran dengan kita, berteman dengan kita, berkawan dengan kita, kita anggap mereka biasa. Dari karenanya siapa orang yang memandang dengan basyariyah orang lain, kemanusiaan orang lain, maka dia akan terharamkan dari khususiyah, keistimewaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka Nabi Musa menanyakan kepada Allah, ya Rabb, siapakah orang yang kau cintai? Untuk apa Nabi Musa mengenal orang yang dicintai oleh Allah? Agar aku mencintainya. Ini harapannya. Saya ingin mengenal orang yang, saya ingin tahu siapa orang yang dicintai Allah, agar saya mencintainya. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah adalah ibadah.
Mencintai orang yang dicintai Allah adalah sebuah kemuliaan. Kemudian apa kata Allah, ya Musa? Wahai Musa, apabila engkau melihat dan menemukan hambaku yang mana dia mengingatku, maka ketahuilah, aku yang mengizinkannya. Ini yang pertama yang harus kita ketahui ketika seseorang berzikir mengingat Allah, atau ketika kita sedang mengingat Allah, maka ketahuilah pada saat itu Allah yang mengizinkan lisan kita untuk menyebut namanya. Seandainya Allah tidak mengizinkan lisan kita untuk menyebut namanya, ini lisan tidak akan pernah bergerak. Tapi Allah yang mengizinkan lisan kita untuk mengingatnya, untuk menyebut namanya, sehingga lisan ini bergerak. Aku yang mengizinkannya, dan ketahuilah aku mencintainya. Dan ketika engkau melihat orang yang tidak mau mengingatku, berpaling dariku, maka sesungguhnya aku yang tidak mengizinkan lisannya untuk menyebut namaku, dan aku membencinya. Maka dalil atau tanda yang paling jelas dari seorang hamba bahwasanya dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu bahwasanya dia adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Sayyidina Muadz bin Jabal, yaitu, ya Muadz, inni uhibbuk, wahai Muadz, saya mencintaimu, maka bacalah setiap selesai salat, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu ingat engkau, wa syukrik, untuk selalu bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, untuk membenarkan bagaimana cara penghambaan saya kepada engkau. Ini adalah doa yang agung, doa mulia, untuk jangan sampai kita tinggalkan setelah setiap kali selesai salat. Wa hakadha man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi, siapa orang yang sibuk mengingatku dan membaca kitabku dari meminta kepadaku, apa balasannya? A'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, aku akan memberinya afdala, sesuatu yang lebih istimewa, ma u'tiyas sa'ilin, apa yang diberikan dan dianugerahkan kepada orang yang meminta kepadanya. A'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, ini adalah luar biasa, anugerah yang sangat besar. Orang sibuk dengan berzikir, sibuk dengan membaca Al-Quran, khusus di bulan Ramadan, sampai dia tidak sempat lagi untuk meminta kepada Allah, maka tenang, Allah bakal memberikan suatu pemberian yang mana pemberian tersebut adalah suatu pemberian yang lebih istimewa daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang meminta kepadanya. Siapa yang meminta kepadanya, maka lebih lagi, melebihi daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Itu adalah keistimewaan fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalam, dan keistimewaan firman Allah atas seluruh perkataan, ka fadlillahi ala khalqih, seperti keistimewaan Allah atas makhluknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya besok di hari kiamat. Begitu. Karena ada dua amalan yang akan nantinya besok memberikan syafaat bagi orang yang membacanya besok di hari kiamat. Yang pertama adalah puasa, dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Ini dua amalan yang bakal nantinya akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin baca Al-Quran, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Namun ketahuilah, membaca Al-Quran harus punya adab. Membaca Al-Quran harus punya tata kerama. Disebutkan, wa'alamu anna li tilawati adaban zahiratan wa batinah. Kata Imam Al-Haddad, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu ada adab yang zahir, ada adab yang batin. Harus punya adab. Wala yakunu al-abdu minat talina haqiqatan alladhina tazku tilawatuhum wa yakuna minallah bimakanin. Dan tidaklah wala yakunul abdu minat talina haqiqatan, tidaklah seorang hamba itu menjadi orang yang benar-benar membaca Al-Quran, alladzina tazku tilawatuhum, yang menjadi suci bacaannya, wa yakunu minallah bimakanin,
dan tidaklah dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah dengan bacaannya tersebut hatta yata'addaba bitilkal adab. Sehingga dia benar-benar menerapkan adab di dalam membaca Al-Qur'an tersebut. Artinya orang yang membaca Al-Qur'an, ada orang yang membaca Al-Qur'an ternyata bacaannya tersebut tidak menjadi mulia, tidak menjadikannya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang yang membaca Al-Qur'an, bacaannya tersebut menjadi suci, menjadi mulia, menjadi istimewa, dan dia dengan bacaannya itu mendapatkan kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu semua dikarenakan mereka memakai adab. Karena mereka memakai adab. Naam. Apa adabnya di antaranya? Di antaranya adalah sebelumnya Imam Al-Haddad mengatakan wa kullu man gassara fiha wa lam yatahaqqaq biha wa lam takmul tilawatuh. Siapa orang yang gassara fiha, punya kekurangan di dalam adab dan tidak yatahaqqaq biha, dan dia tidak terwujud adab tersebut di dalam dirinya, maka bacaannya tidak menjadi sempurna. Walakinnahu la yakhlu fi tilawatihi min thawab. Akan tetapi bacaannya tersebut ya tentunya pasti ada pahala, walahu fadlun ala qadrih, dan dia pun mendapatkan keistimewaan sesuai dengan kadarnya. Yang pertama, famin ahammil adabi wa akadiha, salah satu adab terpenting di dalam membaca Al-Qur'an, ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlishan lillah. Yang pertama, orang yang membaca Al-Qur'an harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Tidak ada tujuan melainkan Allah. Tidak ada tujuan melainkan Allah. Tidak ada tujuan untuk dunia, atau untuk pujian, atau untuk kepentingan pribadi. Tidak ada. Tidak ada. Dari karenanya, orang yang membaca Al-Quran secara ikhlas, itu mereka mendapatkan kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi ikhlas ini urusan hati. Bukan urusan mulut, tapi urusan hati. Baca Al-Qur'an dengan ikhlas. Baca Al-Qur'an dengan tidak ada tujuan kita melainkan untuk meraih ridha Allah, untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih rahmat dari Allah, begitu. Kemudian yang kedua, muridan biha wajhahul karim. Yang kita harapkan dalam membaca Al-Qur'an ridhanya Allah. Ridhanya Allah baca Al-Qur'an. Wat tagarruba ilaihi wal fauza bi thawabih. Dan yang kita harapkan adalah yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca Al-Qur'an, wal fauz bi thawabih, dan mendapatkan keberuntungan dengan meraih pahalanya. Orang yang beruntung, orang yang benar-benar mendapatkan pahala dari Allah. Dari karenanya pernah di zaman dahulu, di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang pemuda yang dia datang pada Nabi Muhammad dengan riangnya, dengan bahagianya, dengan gembiranya. Nabi Muhammad ini bingung lihat orang bahagianya luar biasa. Dia langsung datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya hari ini begitu senang, gembiranya luar biasa. Kata Nabi Muhammad, ada apa? Kenapa saya hari ini mendapatkan keuntungan dari bisnis yang saya geluti, sebuah keuntungan yang tidak pernah didapatkan oleh siapapun yang tinggal di lembah ini. Kata Nabi Muhammad, memang kenapa? Berapa keuntungan yang kau dapat? Dia menyebutkan mablag, jumlah bilangan yang begitu besar. Kata Nabi Muhammad, oh itu yang membuat engkau bahagia. Iya, karena tidak ada orang yang tinggal di lembah ini mendapatkan keuntungan seperti apa yang udah saya dapatkan. Kata Nabi Muhammad, tidak. Ada lagi yang lebih beruntung dari engkau. Ada si fulan lebih beruntung dari engkau. Loh, kenapa? Masa iya? Bisnis apa yang dia jalankan sampai dia lebih beruntung dari saya? Kata Nabi Muhammad, dia tidak ketinggalan sholat sunnatul fajar. Dia tidak ketinggalan sholat sunnatul fajar. Itu lebih beruntung dari bisnis yang kau jalankan. Oh, ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu lebih menguntungkan daripada bisnis dunia. Karena Nabi Muhammad mengatakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnatul fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu. Nah, jadi orang yang beruntung itu orang yang benar-benar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakuna mura'iyan, adab baca Al-Qur'an jangan ingin pamer, tidak untuk pamer. Wala mutasanni'an, atau mengada-ngada, wala mutazayyinan lil makhluqin,
memperindah bacaan tapi untuk makhluk, bukan untuk Allah. Suara yang ngasih Allah, kebisaan yang memberi Allah, kepintaran kita, keahlian kita yang menganugerahkan adalah Allah. Masa iya kita membaca Al-Quran, kita perindah bacaannya, kita perbaiki bacaan kita, tapi untuk makhluk? Ini kesalahan besar. Wala taliban bitilawatihi syai'an minal hududil ajilati wal aghradil faniyati zailah. Di antara adabnya lagi, jangan sampai bacaannya itu tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari bahagian dunia, seperti uang, penghargaan, yang semua itu faniyah zailah, yang semua itu fana, bakal sirna dan bakal hilang. Jangan sampai tujuan kita baca Al-Quran, rapi baca Al-Quran, tapi untuk makhluk. Dari karenanya kalau kita ingin mengetahui apakah orang itu ikhlas atau riya, itu dilihat bagaimana ketika dia sendiri. Orang yang benar-benar ikhlas, keadaan dia sendiri sama dia di halayak ramai itu sama, tidak jauh beda. Tapi jika orang di halayak ramai semangat dalam melakukan ibadah, tapi ketika sendiri tidak semangat melakukan ibadah, itu menunjukkan amalnya itu adalah untuk makhluk, bukan untuk karena Allah. Begitu. Karena orang yang riya itu dia bakal malas kalau sendiri, dan dia bakal rajin, semangat kalau di hadapan orang lain. Begitu. Wa ayakuna mumtali as-sirri wal qalbi bi 'azamatil mutakallimi 'azza wa jalla khadi'an li jalalih. Hendaknya dia itu hatinya dipenuhi dengan mengagungkan Allah dan tunduk di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya berapa banyak dulu orang-orang yang ketika baca Al-Quran pingsan, ketika baca Al-Quran pingsan. Bahkan diceritakan baru dia masuk ke dalam agama Islam, kemudian minta ajarkan bacaan Al-Quran, kemudian salah satu sahabat mengajarkan bacaan Al-Quran ketika dibacakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asgalaha wa qala al insanu ma laha, dia pun teriak-teriak ketakutan. Kenapa? Memahami maknanya, mengerti apa isi kandungannya, paham dengan apa yang dimaksud. Akan tetapi kita bagaimana? Bacaan Al-Quran kita kadang-kadang niatnya kita salah, memperindah bacaan untuk makhluk, kemudian lagi menghiasi bacaan kita untuk mendapatkan harta benda dunia. Ini sesuatu yang mana di sana sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang sangat aib. Begitu. Khasyi'al qalbi wal jawarih, hatinya khusyuk, anggota tubuhnya tenang, hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khusyu'ihi waqifun bayna yadayillah yatlu alaihi kitabahu alladhi amarahu fihi wa naha. Seakan-akan dia saking khusyuknya dan pengagungannya di dalam membaca Al-Quran tersebut, waqifun bayna yadayillah, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yatlu alaihi kitabahu, yang mana dia sedang membaca kitab Allah di hadapan Allah, yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membaca Al-Quran, di zaman dahulu orang melihat Al-Quran langsung mencium kepada Al-Quran dan langsung mengatakan hadza kalam rabbi, hadza kalam rabbi, hadza kalam rabbi. Tuh baca Al-Quran. Ini bulan Ramadan mendidik kita untuk mengisi waktu dengan Al-Quran. Kalau kita tidak ada kesempatan untuk baca Al-Quran karena dalam pekerjaan, setidaknya ada MP3 yang menghiasi telinga kita dengan bacaan Al-Quran. Jangan kita hiasi telinga kita dengan kata-kata kotor, dengan perkataan yang tidak ada nilainya, dengan nyanyian-nyanyian yang tidak ada gunanya. Hiasi ini kita orang punya telinga dengan bacaan-bacaan Al-Quran, karena ketahuilah setiap huruf dari Al-Quran terdapat sir, terdapat nur, terdapat kebaikan dan keberkahan, sehingga itu yang akan menyinari hati kita. Dan salah satu cara untuk memberikan cahaya di dalam hati kita yaitu adalah bacaan Al-Quran yang kita baca dengan tadabbur, yang kita baca dengan penuh merenungi makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Begitu juga yang ingin mudik, yang musafir, di mobilnya Bluetooth, jangan sampai yang dinyalakan musik, yang dinyalakan nyanyian-nyanyian orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alal agal salawat, paling minimal salawat, atau di sana rekaman-rekaman ceramah agama untuk menambah ilmu, untuk menambah khazanah ilmu kita, atau bacaan Al-Quran sebaik-baik yang didengarkan. Begitu. Dan ketahuilah orang yang membaca Al-Quran dia adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. Semoga kita termasuk orang yang benar-benar membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.
ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.